Selamat berjumpa kembali bersama Bu Ana dalam pembelajaran pendidikan agama, Katolik, dan budi pekerti. Teman-teman, pada perjumpaan kali ini Bu Ana akan membahas mengenai salah satu dari kelima tugas gereja, yaitu tugas gereja yang pertama, gereja yang menguduskan atau disebut liturgia. Langsung saja. Ada 4 pokok bahasan yang akan Bu Ana jelaskan pada video pembelajaran ini. Yang pertama mengenai liturgi, yang kedua mengenai doa dan doa resmi gereja, yang ketiga sakramen-sakramen dalam gereja Katolik tentunya, kemudian yang terakhir adalah sakramentali dan devosi dalam gereja Katolik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu liturgi. Menurut Konsili Vatikan kedua, Konsili Vatikan itu tidak memberikan arti liturgi secara definitif, akan tetapi membuahkan pemahaman yang mendalam yang dirangkum dalam salah satu dokumen konstitusi, yaitu Sacrosanctum Concilium. Jadi dokumen konstitusi ini isinya membahas mengenai liturgi di dalam gereja. Nah, Sacrosanctum Concilium artikel 7 itu menyatakan liturgi sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus sebagai ibadat umum yang seutuhnya oleh tubuh mistik Kristus, yakni kepala beserta para anggotanya, sebagai karya Kristus Sang Imam serta tubuhnya, yakni gereja. Nilai yang penting dan fundamental dari liturgi adalah kehadiran Kristus di dalam Ekaristi, dalam sakramen-sakramen, sabda Allah, dan dalam liturgi harian. Liturgi dipandang sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Di dalamnya terdapat pengudusan manusia yang dilambangkan dengan tanda-tanda lahir, serta dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing. Nah, tugas gereja yang menguduskan atau liturgi ini ada istilah mengenai imamat umum dan imamat jabatan. Nah, gereja dengan cara khasnya masing-masing itu mengambil bagian dalam satu imamat Kristus. Imamat umum itu contohnya melaksanakan tugas pengudusan, antara lain berdoa, menyambut sakramen, memberi kesaksian hidup, melaksanakan cinta kasih secara aktif dan kreatif. Tugas gereja yang menguduskan dalam imamat umum ini itu dilakukan oleh semua umat. Kemudian yang kedua ada imamat jabatan. Nah, contohnya apa saja? Ada membentuk, memimpin umat, dan memberikan pelayanan sakramen. Nah, tugas gereja yang menguduskan ini dilakukan hanya oleh para imam yang menerima tahbisan, gitu ya. Nah, Allah itu adalah kudus dan senantiasa memanggil semua orang menuju kekudusan. Selain bimbingan Allah, untuk mencapai kekudusan, semua umat itu perlu mengusahakannya. Ada beberapa bentuk kegiatan untuk mewujudkan usaha mencapai kekudusan tersebut, yaitu dengan cara. Nah, di sini ada doa dan doa resmi gereja, kemudian ada sakramen-sakramen, dan ada sakramentali dan devosi. Apa saja penjelasan mengenai ketiganya? Mari kita simak di penjelasan berikutnya. Nah, kita mulai dengan doa dan doa resmi gereja. Doa dan doa resmi gereja itu merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya. Umatnya itu maksudnya ya kita semua ini ya, umat Tuhan. Nah, kita lihat
dari pengertian doa biasa ya, maksudnya pengertian doa itu. Kan ada doa biasa dan ada doa resmi gereja. Kita lihat dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2559. Doa itu merupakan pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Berdoa adalah getaran hati suara nurani yang menyapa Allah. Suatu permohonan dan syukur kepada Allah. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipungkiri bahwa berdoa merupakan suatu bagian penting bagi orang beriman. Tanpa doa, iman kita akan lemah, tanpa daya, kering dan tidak berbobot. Tapi dengan berdoa, iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang hingga kokoh, kuat, dan tak tergoyahkan. Itu penjelasan mengenai doa biasa. Kemudian kita ke doa resmi gereja. Nah, doa resmi gereja, doa di mana suatu kelompok berdoa atas nama dan mewakili gereja secara resmi. Itu yang biasa disebut dengan ibadat atau liturgi. Jadi doa resmi gereja itu ya ibadat atau liturgi itu. Nah, ada catatan khusus dengan pengertian doa resmi gereja ini. Doa kelompok yang resmi itu disebut ibadat atau liturgi. Nah, doa itu disebut doa resmi gereja. Yang pokok bukan sifat resmi atau kebersamaan, melainkan kesatuan gereja dengan Kristus di dalam doa. Dengan demikian, liturgi adalah karya Kristus, imam agung, serta tubuhnya, yaitu gereja. Oleh karena itu, liturgi tidak hanya merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa, tetapi juga wahana utama untuk mengantar umat Kristiani ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus. Nah, ada 3 hal mengenai doa. Ada arti, fungsi, dan syarat serta cara berdoa yang baik. Kita mulai dengan arti doa. Doa berarti itu berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan, atau bisa disebut curhat dengan Tuhan. Dalam doa kita dituntut untuk lebih mendengarkan daripada berbicara, sebab firman Tuhan selalu menjadi pedoman yang menyelamatkan. Kemudian fungsi doa. Yang pertama, mengkomunikasikan diri kita kepada Tuhan. Mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Mengungkapkan cinta, kepercayaan, harapan kita kepada Tuhan. Menemukan makna yang baru di dalam hidup dan masih banyak lagi. Teman-teman tentu selama ini ketika berdoa, permohonannya dikabulkan, kemudian mendapatkan suatu kelegaan. Nah, itu termasuk fungsi dari doa yang teman-teman rasakan. Kemudian kita lihat syarat dan cara berdoa yang baik. Yang pertama, didoakan dengan hati. Kemudian bertolak dari pengalaman hidup yang nyata dan diungkapkan dengan rendah hati. Itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sakramen-sakramen. Ada 7 sakramen di dalam gereja Katolik. Tetapi kita lihat terlebih dahulu apa arti dan makna dari sakramen tersebut. Sakramen yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengkuduskan manusia, membangun tubuh Kristus dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Itu ada di dalam Sacrosanctum Concilium nomor 59. Nah, ada 2 unsur hakiki dalam sakramen, yaitu ada forma dan materia. Forma itu artinya adalah kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi. Jadi, ungkapan di dalam sakramen yang menjelaskan peristiwa ilahi.
Kemudian materia, itu artinya barang atau tindakan tertentu yang kelihatan pada saat penerimaan sakramen. Nah, seperti apa? Mari kita lihat bersama. Sebelumnya, pembagian sakramen-sakramen gereja itu ada 3. Jadi dari 7 sakramen dalam gereja Katolik itu dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, sakramen inisiasi Kristen. Nah, inisiasi atau bergabung menjadi orang Kristen itu dilaksanakan melalui sakramen-sakramen yang memberikan dasar hidup Kristen. Yang termasuk dalam sakramen-sakramen inisiasi Kristen ini ada 3. Yang pertama itu sakramen baptis, kemudian sakramen ekaristi, dan yang ketiga adalah sakramen penguatan. Ya. Sakramen ekaristi ini yang biasa disebut komuni pertama, kemudian sakramen penguatan itu yang kebanyakan orang menyebutnya krisma gitu ya. Kemudian yang kedua, sakramen penyembuhan. Kristus menghendaki agar gereja melanjutkan karya penyembuhan dan penyelamatannya melalui sakramen ini, yaitu sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Itu dapat kita lihat di Kompendium Katekismus Gereja Katolik artikel 295 dan Katekismus Gereja Katolik sekian ini. Nah, yang ketiga, sakramen pelayanan persekutuan dan perutusan. Ada 2 sakramen, yaitu sakramen penahbisan atau sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Itu yang memberikan rahmat khusus untuk perutusan tertentu dalam gereja untuk melayani dan membangun umat Allah. Nah, ada 7 sakramen di dalam gereja Katolik. Yang pertama, sakramen permandian atau baptis yang merupakan tanda iman. Nah, kalau tadi melihat forma dan materianya, tadi forma itu kan adalah ungkapan kata-katanya. Jadi ketika dibaptis itu imam pasti mengungkapkan begini, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu adalah formanya. Sedangkan materianya itu ada air, lilin menyala, kain putih, dan sebagainya. Teman-teman yang sudah dibaptis tentu akan tahu ya apa saja yang ada di dalam sakramen baptis. Nah, kemudian ada sakramen penguatan atau krisma, tanda kedewasaan. Nah, ini yang kemarin krisma tentu tahu, masih ingat betul apa yang diucapkan oleh imam kepadamu begitu. Kemudian ada sakramen tobat. Nah, ini biasanya atau sakramen pengakuan dosa gitu ya. Teman-teman ketika mengaku dosa itu berarti teman-teman menerima sakramen tobat. Berikutnya ada sakramen ekaristi yang merupakan tanda kesatuan, dan ini biasa kita rayakan setiap hari bagi yang mengikuti misa harian ya. Kemudian hari Minggu atau hari Sabtu ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi mingguan. Selanjutnya sakramen pengurapan orang sakit. Nah, ini bagi yang menderita sakit, yang merasa putus asa, tidak sembuh-sembuh. Nah, ini bisa meminta atau memohon untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit. Jangan terus kita berpikir bahwa sakramen orang sakit ini hanya untuk mereka yang istilahnya mendekati ajal begitu ya, tidak seperti itu. Tapi memang yang sakitnya sudah lama sekali terus sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya, nah boleh untuk mohon diberi sakramen pengurapan orang sakit ini supaya
merasa ringan atau merasa lega, mendapat penguatan begitu dari Tuhan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sakramen perkawinan. Ini yang menerimakan, bukan Romo menerimakan kedua mempelai begitu ya dalam pengertian sakramen perkawinan, tetapi yang menerimakan sakramen perkawinan itu adalah kedua mempelai itu sendiri. Jadi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu saling menerimakan ya. Seperti itu, dan berjanji di hadapan Tuhan. Karena pernikahan dalam gereja Katolik itu satu atau monogam dan tidak terceraikan. Itu. Dan berikutnya adalah sakramen imamat. Ini yang menerima adalah mereka yang memang memilih panggilan hidup untuk mengikuti Tuhan, yaitu menjadi imam ya. Para diakon yang sudah siap untuk menjadi seorang imam kemudian akan menerima sakramen imamat ini atau tahbisan gitu ya. Seperti yang terlihat di dalam foto ini adalah para imam yang ditahbiskan. Seperti itu. Nah, pokok bahasan yang terakhir itu ada sakramentali dan devosi. Kita mulai dari sakramentali. Sakramentali apa itu? Gereja mengadakan tanda-tanda suci berupa ibadat, upacara, pemberkatan yang mirip dengan sakramen, itu disebut sakramentali. Nah, ada aneka ragam sakramentali di dalam gereja. Yang pertama, pemberkatan. Pemberkatan ini bisa pemberkatan orang, benda atau barang rohani, tempat tinggal atau rumah begitu ya, dan juga makanan yang berupa sesaji atau makanan yang akan disantap. Nah, seperti itu. Misalnya ya, kalau pemberkatan orang, Bu Ana berikan contoh. Ketika mempelai itu sebelum melaksanakan sakramen perkawinan, biasanya di dalam gereja Katolik itu ada ibadat midodareni. Nah, pemberkatan ini bisa saat itu kedua calon mempelai itu diberkati di malam midodareninya. Kemudian contoh yang lain ketika ibu hamil 7 bulan. Nah, itu ada ibadat mitoni atau 7 bulanan. Nah, ibu dan bayi yang ada di dalam perutnya itu diberkati seperti itu. Lalu ada benda atau barang rohani. Teman-teman tentu pernah punya pengalaman ketika mengikuti misa atau ibadat pemberkatan rumah begitu ya. Nah, itu misalnya benda-benda rohani yang akan dipasang di rumah atau rumah yang akan ditempati itu diberkati seperti itu. Atau peletakan batu pertama untuk pembangunan sebuah rumah begitu atau bangunan. Nah, itu juga bisa, itu berupa pemberkatan. Itu termasuk dalam sakramentali. Lalu kalau makanan, misalnya sesaji atau hidangan yang mau disantap, itu juga termasuk dalam sakramentali. Kemudian yang kedua, ada pemberkatan dalam arti tahbisan rendah atau pentahbisan orang dan benda. Misalnya pemberkatan yang ini, pelantikan prodiakon, pelantikan putra-putri altar, pelantikan lektor, pemasmur, dan sebagainya. Nah, itu disebut pemberkatan dalam arti tahbisan rendah atau pentahbisan orang gitu ya. Kalau pentahbisan dalam sakramen imamat itu beda lagi, itu kan lebih ke sakramen ya. Kalau ini kan sakramentali. Nah, yang terakhir ada devosi. Apa itu devosi? Devosi adalah bentuk-bentuk penghormatan atau kebaktian khusus orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan tertentu dari Yesus atau kepada orang-orang kudus. Nah, contoh devosi itu misalnya ada
devosi kepada kerahiman ilahi, kemudian doa-doa novena, kemudian kalau teman-teman berziarah itu juga merupakan bentuk-bentuk dari devosi. Atau orang-orang kudus, misalnya doa novena Santa Monica atau doa novena kerahiman ilahi, doa novena Tiga Salam Maria dan sebagainya. Doa-doa yang ada di dalam buku doa teman-teman itu merupakan sebuah devosi atau bentuk penghormatan atau kebaktian khusus orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan tertentu dari Yesus atau orang-orang kudus. Nah, itu penjelasan mengenai tugas gereja yang menguduskan atau liturgi. Cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tugas gereja yang lain. Masih ada kerigma, martiria, koinonia, dan diakonia. Apa saja itu kita akan membahasnya dalam video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Ana, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.